Bang Egi, Anda ini mempelajari agama Islam itu sungguh-sungguh mendalami atau hanya sekedar ikut-ikutan saja? Kalau soal agama itu ya tergantung diri sendiri sih, karena kan namanya kita manusia itu terkadang kita otak kita bagus, terkadang Dia juga tuh. otak kita jelek. Gini, Egi, coba gini. Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Kenapa? Pertanyaan saya adalah apa pertanyaan saya tadi? Yang Islam, Nah kan berat kan, makanya siapin panadol. Yang saya tanya, pakai baju nggak apakah jelas. Anda ini seorang Islam yang hanya ikut-ikutan atau Anda sungguh-sungguh memperdalam agama Islam? Ya memperdalam lah. Memperdalam. Ya, Oke. Berarti Anda sudah pernah membaca Al-Quran sampai selesai? alhamdulillah. Sudah Anda baca terjemahannya? Kalau soal terjemahnya enggak bang. Terus gimana Anda bisa tahu artinya? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu artinya sebenarnya, tapi kan kita dia Berarti di persis kayak begini. A I A U I A U E. Loh, ya kan? Saya membaca indah tapi saya tidak tahu apa yang saya ucapkan. Loh, gimana? Ketika kita membaca sesuatu tapi kita tidak tahu, itu sama saja kita seperti mohon maaf, seperti pantat ayam. My God! Nah, kita mau cuap-cuap tapi kita nggak tahu apa. A I A U I A U E. Betul nggak? nggak juga sih. Loh, terus gimana ketika Anda membaca sesuatu tapi Anda tidak tahu apa yang Anda baca? Ya seperti yang apa ya, imanin aja. Imani saja. Berarti Anda tidak tahu. Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu takut kepada manusia. Anda tidak tahu. Enggak. Berarti Anda juga tidak tahu ketika Al-Quran mengatakan Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan. Waduh, banyak nggak tahu. Makanya kan saya bilang teman-teman, menjadi dia Muslim karena dia tidak tahu ajaran agama Islam. Seandainya dia tahu ajaran agama Islam, dia pasti akan meninggalkannya. Atau balik abang. Oke, sekarang Anda tahu Muhammad boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan? Iya boleh lah kalau dia nikah sama dia. Apa bedanya umat kita? Apa bedanya manusia biasa? Dia sama Bang, dia terus nikah sama ada kita. Al-Quran di situ. Ada. Nah, coba buka surat Al-Ahzab ayat 51. Memang berat nih. Coba dibaca Bang Al-Ahzab 51. 51 ya. Bentar, Bang. 51. Ayat. Lebih bagus sebenarnya bacanya di toa Bang. Ya. Di toa sambil sholat Jumat. Saya mau bikin film pendek loh Bang kayak gitu Bang. Ada orang Ya. baca terjemahan Al-Quran terus didatangi orang. Apa yang Anda bacakan? Anda menista itu. Keren itu Bang. Coba yuk baca. Tapi aku boleh tanya nggak bang? Boleh, tapi habis ini ya coba diselesaikan dulu. Bentar ya. Hmm. Ayat berapa tadi? Surat Al-Ahzab ayat yang ke-51. Azab. Ayat
51 ya. Silakan dibaca. Engkau boleh. Engkau di Bahasa situ siapa, Indonesia Bang? aja ya. Engkau di situ siapa? Engkau apa nih, menangguhkan Itu Islam. Engkau di situ Muhammad, Bang. Lanjut. engkau boleh menangguhkan atau dalam kurung menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu. Para istrimu berarti sudah Oke, sah lanjut. nikah itu. Lanjut. Nah, Lanjut. dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Ya berarti dalam sini berarti sudah istri sah. Sudah istri sah. Saya buka ya. Ilmu. Saya buka di sini ya Al-Quran saya, Bang ya. Al-Ahzab ayat yang ke 51. Oke, memang mereka ini memang sulit mereka ini ya. Surat Al-Ahzab ayat 51. Iya, direvisi terus mereka, tiap tahun direvisi. Setiap tahun berubah bakal ada Alkitab aku dapat, Alkitab LGBT, Cok. Waduh, berat saudara-saudara. Oke, lihat ya. Coba Bang baca ini. Ini Al-Quran bukan, Bang? Ya, Oke, coba dibaca ini. Coba baca. Engkau, kamu boleh meneguhkan atau menggauli siapa yang enggak, kamu apa ini apa? menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Berarti istri itu sudah sah. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Oke, berarti Muhammad boleh nggak menggauli siapa yang dikehendaki? Ya maksudnya dikehendaki berarti ya harus emang sah, nggak boleh, maksudnya nggak sembarangan menggauli juga sih. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki, betul nggak? Iya. Terus dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali, dan perempuan yang telah dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Oke. Jadi kalau Muhammad menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia, ada dosa nggak bagi dia? Menggauli perempuan yang sudah diceraikan Muhammad gitu. Berat memang ya, tidak ngerti Qur'annya sendiri. Makanya Bang, besok baca keras-keras ini ditoa di masjid. Saya pastikan Anda didatangin orang. Nah, ketika Anda didatangin orang, tunjukin saya lagi baca Al-Quran gitu. Kamu boleh menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Ketawa-tawa dia senyum-senyum kan? Betul. Lu gimana nih? Coba di sini Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan sama dia? Dan siapa yang kamu ingin untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Kalau di dalam situ boleh tulisannya. Iya. Jadi Muhammad kalau dia sudah menceraikan perempuan, boleh nggak digauli kembali yang sudah diceraikan itu? Di situ berkata boleh. Boleh. Dosa nggak Muhammad kalau melakukan seperti itu? Ya nggak tahu juga sih. Ini loh, tidak ada dosa.
Tidak ada dosa bagi Muhammad. Tapi kalau nggak ada dosa berarti ya nggak dosa gitu aja. Nah iya. Nah, Sedangkan kalau bukan Muhammad, misalnya kamu sudah ceraikan istrimu, oke? Terus kamu gauli istrimu yang sudah kamu ceraikan itu, dosa nggak kamu? iya kalau kita umat biasa ya dosa lah. Dosa. Kalau kalian yang melakukan dosa, kalau Muhammad kagak dosa. Karena Muhammad spesial di hadapan Allah. Betul? Iya begitupun dengan Nabi Isa spesial di depan Allah. Iya, tapi spesialnya Nabi Isa, tidak pernah spesialnya Nabi Isa itu soal bebas menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai. Betul? Itu menurut kalian Yesus ya? Atau beda bang? Bagaimana? Nabi Isa itu menurut kalian Yesus atau beda bang? Ya, jadi begini. Isa itu adalah Yesus versi KW. Kalian ingin membuat Yesus baru versi kalian. Tapi banyak nggak benernya. Yang bener cuman satu, bahwa dia seorang yang suci. Kayak gini. Berarti maksudnya kayak gini. Berarti yang bunuh Bunda Mama Isa itu siapa? Oke, baik. Ini pertanyaan bagus. Yang membunuh mamanya Isa nggak ada di dalam Bible maupun di dalam Quran disebutkan bahwa ada yang membunuh dia. Jadi pertanyaanmu salah. Ya. Terus pertanyaan kayak mana? Ya, kalau kamu katakan siapa yang membunuh Maryam atau Maria, di dalam Bible nggak disebutkan bahwa dia itu dibunuh. Terus disebutnya apa? Dimatikan. Ya, nggak diceritakan tentang kematiannya juga, sebenarnya nggak diceritakan. Ceritakannya. Oh. Emangnya dalam Quran diceritakan kematiannya Maryam? Kalau selama saya ini belum dengar juga sih. Iya, terus kenapa Anda mempertanyakan sesuatu yang tidak ada? Lah, nggak mungkin orang yang hadir di bumi ini pasti nggak mungkin hidup selama-lamanya, Ya, pasti akan saya mati. setuju dengan Anda, tetapi apakah dia dibunuh? Kan tidak juga, bisa saja dia mati secara wajar. Kan gitu. Tapi boleh nggak saya nanya balik? Ya, Oke. Menurut agama Islam Muhammad dibunuh nggak? menurut agama Islam maksudnya Menurut literatur agama Islam Muhammad dibunuh nggak? sepengetahuan saya Muhammad itu tubuhnya aja yang mati tapi rohnya naik ke atas. Nggak nyambung kan? Iya, dia matinya dibunuh nggak? Nggak dibunuh karena dia sakit, nggak dibunuh. Iya, dia diracun oleh wanita Yahudi. Diracun. Iya, oke, gini saja. Muhammad itu kekasihnya Allah, betul atau tidak? Ya, betul. Oke. Oh, Ya. nyawa Muhammad sudah dicabut sama Allah, betul atau tidak? Iya, betul, dari badannya. Oke, berarti Allah mencabut kekasih nyawanya sendiri, betul nggak? Nggak gitu juga sih karena kan dia diangkat ke atas. Nah, Bang, saya ulangi lagi pelan-pelan ya. Apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Iya. Apakah nyawanya Muhammad sudah dicabut oleh Allah? Nyawa dari tubuhnya yang dicabut. Nah, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul nggak? Iya. Nah, sama kayak gini Bang. Nih, sama kayak berita di Bogor. Nah, ini kelihatan Bang? Kelihatan? Ya. Kelihatan? Ya. Fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Betul. Apa hubungannya dengan Nah, berat. Jadi pertanyaan-pertanyaan macam begini nih nggak usah. Gini loh. Pertanyaan-pertanyaan kalian tuh nggak pernah berkualitas loh. Yesus Tuhan, ya. Maryam ibunya, iya. Nyawanya Maryam dicabut oleh Tuhan. Berarti Yesus mencabut nyawa ibunya sendiri. Bang, pertanyaan macam apa sih kayak gitu? Nanti kamu saya balikin, kamunya mewek. lain mewek? Loh, Kita punya sekarang keyakinan saya masing-masing. tanya,
Sekarang saya tanya, Walaupun kau apakah berdakwah Allah aku- itu, apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Ya, pasti Oke. jelas. Apakah Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Jangan samakan manusia, itu manusia biasa. Ya sudah, Jangan melihat- enggak saya samakan. Sekarang gini, berarti Allah membunuh kekasihnya sendiri, betul nggak? Ya, Nah, Tadi makanya bunuh, saya tapi- bilang ini terinspirasi dari Allah ini. Bunuh kekasihnya. Aduh, gimana? Ada nggak Hah? ada nggak tulisan di situ terinspirasi dari Allah itu? Yang kau Loh, lihat sekarang tadi? saya tanya, apakah dia membunuh kekasihnya? Iya, tapi ada nggak tulisan terinspirasi dari Allah itu? Loh, artinya dia melakukan hal yang sama seperti Allah lakukan, betul Ya, nggak? tapi terinspirasi dari Allah nggak? Oke, taruhlah dia tidak terinspirasi, tapi dia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Allah terhadap Muhammad, bener nggak? Dia Muhammad nggak? Ini bagaimana sih? Yang bilang dia Muhammad siapa? Nah, derajatnya sama dengan Muhammad nggak? Tuhan, dia sama dengan Tuhan juga nggak? Nggak kan? Oke, Jadi manusia tapi biasa sama-sama dengan membunuh Tuhan itu kekasihnya, bener beda. nggak? Ya, Sama-sama membunuh kekasihnya, bener nggak? ya. Sebenarnya nggak membunuh sih, cuma nggak membunuh. aja yang dilepas. Memanglah kalian ini, Bang. Semua ledekan-ledekan kalian terhadap agama Kristen itu udah saya pulangin, Bang. Sekarang, Kapan? Sejak kapan Sekarang juga aku begini, mengikuti agama Kristen? Anda akui Jangan nggak bahwa samakan Muhammad aku itu, sama Ustaz. Anda akui nggak Yang bahwa Muhammad saya itu Rob? pernah live, karena aku nggak pernah ngeledek, karena jujur ya, aku suku Toraja, keluarga aku kebanyakan Kristen. Aku cuma mau naik di sini mau lihat pencerahan, bukan saling ngeledek-ngeledek. Kayak gitu. Enggak, makanya saya bilang, Anda pertanyaanmu kan sama seperti dari mereka. Siapa yang mencabut nyawa Maryam? Tuhan. Apakah Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Berarti Tuhan nyabut ibunya sendiri, nyabut nyawanya sendiri gitu kan? Betul nggak? Malah kamu lihat kan kayak gitu kan? Ya tinggal jawab aja siapa. Pertanyaanmu kan itu, arahnya ke situ, saya tahu. Betul. Enggak juga sih, karena sejauh ini karena pelajaranku itu tentang, maksudnya saya juga pelajari Isa tapi nggak terlalu anu kan, makanya saya tanya siapa yang mencabut nyawa Ibu Yesus kayak gitu. Cuma nanya aja. Kalau di dalam Bible itu, Bang, nggak ada nyawa tadi tuh bilang nggak dicabut-cabut, Bang. Setahu Ya, nggak saya, yang dicabut-cabut itu singkong. Tahu singkong kan? Dan kata kamu nggak ada di dalam Bible, oke nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada, berarti nggak Oke, di jelas. Quran ada nggak? Di Quran ada nggak yang cabut-cabut nyawa? Nggak tahu. Nggak tahu, ya nggak tahu, tanya saya. Oke lah Bang, kita rehat dulu ya. Sudah jam 2 lewat ya. Oke lah, kita rehat dulu ya. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Sampai ketemu lagi Bang. Besok nonton-nonton dulu lah. Jangan langsung main naik aja Bang nih.